Oke, halo Om Rian, apa kabar Om? Selamat malam Om, baik baik. Selamat malam Om, baik ya, luar biasa. Thank you Ya, banget nih udah join sama kita malam hari ini nih. Udah siap-siap bagi-bagi apa ya, tips and trick sama bagi-bagi insight malam ini. Thank ya. you, Terima kasih makasih. udah buat Bukalapak yang Om udah sibuk apa nih Om selama pandemi Om? tanya. Ya, Ya tapi siap. selama pandemi, Selama pandemi nih Om, ngapain? Jaga toko Om? selama pandemi itu pasti jaga toko karena kebetulan alhamdulillah pandemi malah akhirnya malah punya toko. Jadi selama ini kan rap ini hanya hanya online. Terus sebenarnya kenapa online? Karena memang ya, eranya sudah seperti sekarang ya, maksudnya serba digital gitu. Tapi menurut aku toko itu Ya, lebih ke apa ya? Lebih ke tempat eh, kayak apa untuk workshop di mana di situ tuh ya. ketika kita punya toko orang akan tahu karakter dari si brand itu sendiri gitu dan buat saya Ya. toko offline juga tetap penting tapi walaupun sekarang apa transaksinya sekarang serba online kan gitu jadi ya kita Semua tetap serba online. Yes. kita tetap mengikuti era mengikuti zaman tapi saya tetap juga nggak melupakan cara-cara konvensional juga karena memang biasanya orang ketika datang Siap. pengen lihat barangnya di toko tapi ketika misalnya size-nya nggak ada kita bisa kirim secara online atau kita bisa pesan juga lewat online juga gitu. Iya. Wah, Om, kalau dipikir-pikir ya, Om Rian nih menang banyak nih. Penyanyi iya, anak band iya, influencer iya, YouTuber iya, bisnis online juga iya. Wah, keren nih. Gimana cara bagi waktu nih Om antara bermusik sama usaha online? Oke, sebenarnya Itu kalau gimana tuh? Bisa kalau rap dapetin waktu yang keren? ya kalau rap sendiri sebenarnya eh gue sudah membangun rap itu dari 11 tahun lalu, jadi tahun 2010. Nah, sama memang Ya, dulu kita mulai dari pelan-pelan lah, dari kecil dulu. Misalnya modalnya juga nggak terlalu besar, karena memang saat itu juga kebetulan uh, sibuk tur juga kan, keliling Indonesia juga gitu. ya, Jadi secara produksi tuh kita masih belum fokus lah, tapi tetap ada terus. Tiap tiap misalnya barang habis produksi lagi dan kebetulan juga gue punya partner yang memang dia apa ya dia yang menjadi QC-nya menjadi QC produk-produknya Rap namanya Rangga. ya, Nah Rangga ini ya. adalah sahabat gue dari susah Rangga. dari Oke. ya sahabat gue dari susah dari benar-benar gue tidak punya apa-apa sampai alhamdulillah sekarang uh, apa ya bisa seperti sekarang gitu dan dia adalah sahabat yang menemani gue ketika gue benar-benar masih susah dan kebetulan dia juga yang bisa dibilang apa memberikan influence ke gue bagaimana cara apa berpakaian yang punya karakter. Nah itu kebetulan teman gue kan memang dia lama di Eropa, Oh, akhirnya oke. dia balik ke Indonesia, Ya, dia bertemu gue dan sepertinya gue bisa apa ya bisa menjadi menjadi icon untuk fashion karena buat menurut dia musik dan fashion tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi fashion tuh iya, bisa iya, bisa iya. mewakili genre musik atau bahkan karena fashionnya bagus akhirnya orang yang tadinya nggak suka musiknya jadi bisa suka karena ngelihat stylenya gitu. Dan memang dari awal spiritnya adalah music and football. Makanya seperti yang gue pakai ini sekarang ini adalah kolaborasi Iya, rap iya. dengan salah satu living legend pemain sepak bola nasional yang bernama Widodo Cahyono Putro. Mungkin kalau yang tahu sepak bola, dia pernah bikin gol salto, gol Iya, iya, terbaik iya. Asia tahun 96 yang sampai sekarang pemain Indonesia belum ada yang bisa nyamain golnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin sempat bikin kolaborasi dan Betul, betul, betul. salah satu bestsellernya rap juga. Sampai sekarang terus repeat terus gitu. Dapat order Wah, terus. Gitu. wah mantap. Keren, keren, keren. Om, dari hasil ini nih, Ya, dari hasil research ya. Jadi sebelum kita ngobrol nih,
ada research dulu nih. Soal pengen pengen ngajuin pertama soal pertanyaan soal Liam Gallagher, Om. Wah, Ya, ya, ini ya, kan mantan vokalisnya Oasis. Ya plus ya. dia juga musisi terkenal banget. Nah, ada apa sih cerita di balik Liam Gallagher ini nih? Apa hubungannya ini sama Om Liam sama toko baju nih, Om? Oke, siap. Jadi gini, rap sendiri sebenarnya spiritnya adalah music and football. Terus memang kita tuh mengadopsi Iya. style dari brand-brand Britania Raya ya, seperti Fred Perry, Ben Sherman. Jadi itu adalah Oke. brand-brand di luar yang menjadi apa ya, Iya, menjadi influence kita, influence rap gitu. Begitu juga dengan iya, iya. musik. Gue jujur sangat terinfluence dengan musik dari Inggris, yang dimana kita tahu Liam Gallagher adalah salah satu icon musik dunia, terutama Britpop, yang musik dan juga fashionnya itu punya karakter. Bahkan sekarang ini Liam Iya. Gallagher punya brand namanya Pretty Green, yang menurut gua produksinya bagus banget. Memang sangat premium harganya juga mahal banget, tapi worth it banget kalau kita beli apa barangnya si brandnya Liam ini gitu. Dan akhirnya gue berpikir Oke. kita brand Indonesia juga harusnya bisa gitu mendunia. Jadi gue punya mimpi rap ini bisa dipakai juga sama orang-orang di seluruh dunia gitu. Mimpinya sih seperti itu. Jadi Ya. ya bisa dibilang Liam Wah, luar adalah biasa. salah satu sosok sukses yang musiknya juga punya pengaruh di seluruh dunia, tapi cara berpakaian dia juga Iya, dia iya. dia mempengaruhi banyak orang, terutama pecinta musik hip hop ya. Wah, ini berarti jadi inspirasi ya, dan juga semoga Om Rian dengan rap ini juga jadi inspirasi buat banyak orang lagi ke depannya gitu ya. Amin, amin, amin. Amin. Om, ceritain dong Om, gimana Om Rian ini ngebangun ini dari nol usahanya Ya, sampai bisa berkembang sampai sekarang. Inspirasinya dari mana sih bisa buat online clothing ini? oke. Jadi awalnya sebenarnya rap itu adalah panggilan kecil, panggilan kecil gue dulu waktu dari SMP gitu. Rap itu adalah sebenarnya Iya, singkatan dengan Eki Pradipta. Tapi ketika gue bertemu iya, ketika gue bertemu Rangga, sahabat gue yang partner gue sekarang yang apa kita sama-sama bangun clothing ini, dia bilang Rian, iya. tetap ada Riannya tapi EP-nya itu eksploitasi positif. Kenapa eksploitasi positif? Kan kebanyakan Wah, konotasi eksploitasi itu kan banyak yang negatif ya, mengeksploitasi gitu. Tapi sebenarnya kalau betul, kita betul. eksploitasi positif itu akan menjadi hal yang apa bagus gitu. Dan menurut gua spirit Ya, eksploitasi positif itu bagus banget. Dan akhirnya kalau teman-teman tahu, mungkin kalau ada satu desainnya rap itu, gue bikin singkatan REP itu jadi radically exploits positivity, yang artinya secara ekstrim mengeksploitasi hal yang positif. Jadi sebenarnya ketika gue wah, ketika gue bersama Rangga ini membuat rap clothing ini, memang spiritnya adalah bagaimana ya, kita berpakaian tapi kita juga bisa punya spirit berbagi, bermanfaat untuk orang lain. Terus jadi tidak hanya cuma pakai aja gitu. Bahkan kebetulan juga rap ini juga punya campaign bersama yayasan gue sendiri, namanya Yayasan Jangan Menyerah Indonesia, yang dimana ada satu produk ya. Jangan Menyerah.id, yang tulisannya Jangan Menyerah.id itu dijual tapi hasilnya kita sumbangkan untuk membantu Ya, anak-anak ya, ya, ya. membantu anak-anak yang memang membutuhkan gitu. Apalagi sekarang banyak bencana alam juga kan, jadi itu juga jadi salah satu campaign kita untuk ya kita tidak hanya jualan tapi kita juga gimana caranya bisa apa yang dihasilkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, untuk membangun rap ini sebenarnya gampang-gampang susah, tapi lebih banyak gampangnya. Kenapa? Karena gue jalanin ini dengan passion.
lebih apa ya, gue jalannya dengan passion, dengan memang gue mencintai apa yang gue pakai, mencintai nama rap itu sendiri yang memang spiritnya adalah Rian Ya, eksploitasi positif gitu. Jadi uh, sempat di tahun 2016 kita sempat berkolaborasi bersama ada satu brand dari Bandung namanya Cosmic. Kita rap dan Cosmic bikin kolaborasi, apa, merilis satu jaket namanya Harrington jacket. Harrington jacket itu sebenarnya adalah ya, model jaket yang sering dipakai sama orang-orang Inggris gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu ya, kita bikin 1000 piece yang harganya mungkin lumayan lah, apa maksudnya nggak mahal, nggak murah gitu, sekitar 500 ribuan, tapi langsung habis dalam waktu beberapa bulan. Karena apa? Karena 20% dari penghasilan kita sumbangkan ke yayasan kanker saat itu. Jadi selalu ada misi-misi sosial juga ketika kita bikin campaign atau kita menjual produk. Jadi memang ketika kita membangun ini, kita benar-benar apa ya, tidak terlalu mikirin untung banget gitu loh. Tapi yang namanya bisnis tetap harusnya kita untung, tapi itu bukan jadi yang nomor satu gitu. betul, Tapi kita pengen gimana caranya semuanya betul, betul, betul. ekonominya berjalan, karyawan aman, tapi Ya, kita juga bisa, ya, penghasilan itu juga bisa bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ya ya, alhamdulillah kita ya, spirit ini bisa diterima sama orang yang membeli. Dan sekarang ini kebetulan ya, kita sedang memproduksi beberapa item seperti parka, terus ada polo shirt, ada t-shirt t-shirt yang logo itu kita sedang ya, produksi. Dan insya Allah di bulan ini akan dirilis produk-produk barunya Rap. Dan ini sebenarnya kita ya, ingin menguatkan karakternya Rap untuk bisa menjadi pilihan ya, ya, om dan ya. tante untuk membeli produk fashion yang asli Indonesia, tapi kualitasnya nggak kalah sama brand-brand luar Iya. gitu. Wah, luar biasa. Jadi bagian dari apa namanya exploit positivity tadi ada yang namanya social engagement juga ya. Ada giving back to the society ya. Betul, betul, Keren betul. banget loh. Keren Thank sekali, you, keren Mas. sekali. Berarti selain clothing tadi selain baju Ya, bola, baju yang ada memang ini, apalagi sih Mas yang dijual Om? Dijual di rap ini Om? ya. Kalau Rap ini memang dari kepala sampai ujung kaki ya, pengennya ya. Jadi memang kita nanti akan Semuanya ada ya? ya, kita sedang memproduksi topi, jaket, celana, denim. Wah, keren. Gitu. Keren, keren. Ya dari atas sampai bawah lah pengennya gitu. Karena kalau bisnis itu kan yang dekat sama masyarakat kan itu pangan, sandang, papan ya. Jadi ada yang berbisnis Iya, makanan, berbisnis fashion, sama properti. Tapi properti kan mungkin yang terakhir lah, karena itu kan nggak, istilahnya tidak semua orang bisa berbisnis properti. Tapi kalau sandang dan pangan dan sandang itu dekat banget sama kehidupan kita gitu. Dan kenapa akhirnya gue memilih fashion, karena memang ini dipakai sama orang gitu. Kita kalau nggak kita kan hidup kan pasti harus berpakaian gitu kan. Jadi buat gue ini adalah satu kebutuhan. Dan ya semoga ini bisa Rap ini bisa menjadi pilihan banyak orang untuk tampil keren, tapi dengan harga yang terjangkau gitu. iya. Oke, mantap. Nah, memang sengaja kali ya Om ya, desainnya tuh menggambari musik sepak bola gitu. Apakah Ya, emang ini strategi khusus untuk ngerebut konsumen atau? ya, mungkin awalnya nggak kepikiran kalau ini adalah strategi ya. Memang awalnya adalah kecintaan gua akan
musik dan sepak bola gitu. Dari kecil memang gue sudah sangat Oke. dekat dengan musik, dengan sepak bola, dan musik dan sepak bola Ya, adalah people power, salah satu people power yang bisa ya, ya, menggerakkan ya, ya. banyak massa. Ya kita tahu kalau sepak bola di Indonesia adalah seperti agama ya, sudah mendarah daging. Apa itu kita tahu Setuju, supporter setuju. sepak bola di Indonesia itu militan sekali, militan banget, sudah seperti kepercayaan, Fanatik banget juga. fanatik banget. Iya, Terus musik benar. musik adalah Iya. salah satu people power yang bisa dibilang bisa menggerakkan massa juga kan. Dengan musik orang bisa Ya, betul, bisa betul. terinfluence, bisa bisa apa dengan musik kita bisa merubah mindset orang, bisa merubah hidup orang. Jadi buat gua spirit ini harus gua bawa terus gitu, dan ternyata nyampe gitu, nyampe ke yang memang suka rap gitu, suka dengan desain-desainnya rap. Karena kayak misalnya contoh yang suka sepak bola, kalau kalian nanti Iya. lihat itu kita akan rilis Harrington lagi yang ada beberapa warna yang memang kalau kalian lihat hooligans di Inggris itu fashionnya seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat fashionnya anak-anak Jakarta sama Bandung kalau nonton bola tuh hampir sama gitu. Jadi sebenarnya secara tidak sengaja sebenarnya kenapa akhirnya memilih musik dan football sebagai spiritnya rap. Tapi ternyata memang itu menjadi karakternya rap ya, yang akhirnya bikin beda sama Iya, iya, brand iya. yang lain gitu. Mantap. Aduh, seru banget nih belajar filosofinya nih. Keren banget. Nah, kalau dari sisi customer service management, kira-kira ada Ya, strategi khusus nggak? Gimana memanage itu supaya mungkin menarik perhatian konsumen? ya. Jadi memang apa ya? Ya sekarang ini kan memang gue sebagai owner dan juga mungkin sebagai ambasadornya ya rap gitu. Nah, istilahnya karena gue owner, gue akan dengan total mempromot produk rap ini gitu. Jadi biasanya gue suka ngasih Ya. kejutan ke para customer atau konsumen yang memang membeli produknya rap gitu. Misalnya ada yang tiba-tiba Ah, oke. gue kasih pick gue gitu. Ada yang tiba-tiba gue kasih uh, benda kesayangan gue yang memang, jadi gue berusaha untuk deket banget sama konsumen gitu, sama customer. Gue pengen deket gitu. Bahkan ada beberapa yang Ya, ya, janjian ya, di ya. Instagram, dia mau datang, tiba-tiba gue datang gitu. Terus mereka beli produknya minta tanda Wah. tangan. Jadi memang gue berusaha untuk customer tuh deket dan selalu apa ya, dapat Ya, update. Kira-kira ada produk apa lagi nih yang terbaru. Jadi ya, ya. mereka selalu kita update gitu. Karena kan kita tahu emailnya mereka, kita tahu nomor teleponnya mereka. Jadi setiap ada produk baru kita akan share gitu. Akan kita kasih tahu. Jadi bukan cuma hubungannya tuh sekedar penjual dan pembeli ya, tapi ada Ya, relationship yang lebih dekat lagi ya di situ ya. betul. Wah, Karena keren banget. gue pengen, Boleh nggak? Ya, ya jadi memang kepinginan gue tuh rap ini adalah jadi sebuah kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai rap tuh jadi kurang apa gitu. Jadi pengennya begitu gitu. Jadi ya sekarang gue juga mau tidur aja tuh oke, pakai rap oke. gitu. Gue mau tidurnya pakai rap. Bangun tidur, mau ngapa-ngapain, gue kemana-mana pun, gue bangga dengan produk ini karena ya. Pakai rap. Jadi kalau mau keren ya pakai rap gitu. Mantap. Karena itu bisa jadi tagline lain gitu ya. Satu lagi tuh ya ada. Kalau mau keren pakai rap gitu. Keren, keren. Boleh nggak Dan gue juga di-share nih Om? Om Rian, boleh di-share? tidak ingin apa? Oh, ya. Dan gue juga tidak ingin mengotak-kotakan segmen. Jadi biarkan si Ya, brand ya, itu ya, sendiri ya. yang menentukan segmennya. Jadi gue tidak mau ini segmennya untuk Oke. untuk kalangan ini enggak. Gue pengen semua kalangan bisa pakai rap gitu.
Jadi nanti memang ada yang apa produk wrap yang agak premium juga ada, tapi produk yang harganya murah tapi tetap keren juga ada gitu. Jadi kita nggak pengen menentukan segmen. Biarkan brand itu sendiri yang menentukan. Jadi mau brand itu sendiri. Mau kalangan A, B, C, D itu terserah gitu. Semua bisa pakai. Boleh. Mantap. Keren. Tips dan trik buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis online nih Om. Gimana? Ya. Yang pengen banget juga sukses nih kayak Om Rian. Lakukan apa yang kalian suka. Jangan pernah berbisnis sesuatu yang kalian tidak kuasai. Karena itu pasti ya dari 5 orang mungkin yang berhasil 1 yang memang nekat ya, modal nekat ya. Tapi kalau saran gua berbisnislah dengan apa sesuai dengan apa yang kalian suka atau yang kalian cintai. Karena dengan passion itu kita akan bisa lebih total mengerjakan apa yang sedang kita jalanin ya, bisnis yang kita jalanin gitu. Jadi dan perbanyak relasi. Jadi kita harus sebagai pebisnis, sebagai sebagai orang yang punya bisnis, kita harus punya banyak relasi. Kita tidak boleh mengeksklusifkan diri. Kita harus berbaur dengan siapapun. Karena dan jangan pernah underestimate dengan peluang yang ditawarin orang. Karena kebanyakan sebelum kita jadi kita jangan langsung wah lu halu lu atau apa, karena banyak sekali orang-orang yang kadang suka memandang udah underestimate duluan gitu sebelum dia mencoba bisnis itu. Misalnya ada teman yang menawarkan bisnis yang sebenarnya agak nggak masuk akal gitu. Kita jangan langsung mentah-mentah nolak, tapi pelajari dulu, kita dengarkan dulu, nanti sampai masuk di akal kita baru jalan. Tapi kalau memang itu tidak sesuai dengan hati kita ya jangan. Tapi jangan pernah menganggap remeh tawaran atau konsep dari orang atau dari pihak yang lain. Dari orang ya. Ya kita nggak pernah tahu ternyata. Karena kita tiba-tiba ternyata konsep itu bagus dan disukain banyak orang dan kita nyesel. Waktu itu kita pernah diajak, kita nggak mau. Terus kita nyesel. Gitu. Nah, betul. Baru mau bilang gitu, karena belum tahu berhasil atau tidak, tapi kita udah keburu, aduh udahlah anggap remeh gitu ya. Oke, thank you banget nih ngobrolnya makin seru nih Om Tante, teman-teman pelawak semua. Dan mumpung Om Rian ada di sini, Om Rian adalah owner dari Wrap Apparel dan Clothing. Boleh banget nih untuk Om Tante semua teman-teman pelapak yang mau nanya langsung aja. Tadi udah disebutin di awal format untuk mengajukan pertanyaan tuh apa. Boleh nih saya ulangi lagi sekali lagi, tanya pelapak spasi username di aplikasi Bukalapak, spasi nama pelapak, spasi pertanyaan. Yuk langsung aja. Boleh banget langsung di chat, diketik pertanyaannya di kolom chat. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan kita langsung tanyakan ke Om Rian, dan juga akan ada satu pertanyaan yang paling mungkin menarik banget, itu akan kita kasih hadiah yang super menarik. Nah, aduh nih Om, udah ada beberapa pertanyaan nih Om, kita lihat ya. Boleh nanti kita langsung jawab. Kira-kira yang ngirim jangan lupa langsung aja dikirim di kolom chat, langsung aja nanti langsung dijawab oleh Om Rian, biar mungkin rasa penasarannya juga hilang gitu. Sambil nunggu nih Om, pertanyaan selanjutnya paling dari saya adalah tadi kan disebut tuh Om, produknya adalah kaos yang menyangkut ke bola, olahraga, musik gitu ya. Ada nggak sih customer atau customer yang
wanita gitu yang memang base-nya bukan penggemar sepak bola atau enggak yang emang karena kan ini sangat cowok banget gitu ya. Ya, ya memang saat ini kita memang concernnya masih di produk-produk cowok ya, tapi ternyata banyak juga cewek-cewek yang beli juga gitu, yang make juga banyak bahkan Banyak karena memang juga ada ternyata beberapa ya. quote yang memang positif seperti kemarin kita bikin t-shirt tulisannya happiness is the best medicine. Itu Wah, salah satu keren. Positivity salah satu nih. t-shirt. Ya, salah satu t-shirt yang habis cepat banget. Terus hoodie-nya juga Ya, cepat habis. Kita udah habis repeat langsung. berapa kali tuh bikin itu. Jadi karena quote-nya kan happiness. Sekarang masih ada nih repeat. Kemarin Ya. harus repeat lagi, tapi kayaknya udah tinggal dikit lagi tuh yang apa hoodie-nya. Kalau t-shirt kayaknya udah nggak ada. Siap. Nah, itu mungkin karena buru-buru banyak untuk yang permintaan. pengen dapat. Ya, Oke, karena banyak Om, ini permintaan. udah ada nih pertanyaan masuk. Thank you sekali Oke. lagi. Teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan langsung diketik. Sekarang udah ada satu pertanyaan dari Tarafa. Username di Bukalapaknya adalah Cash Eye Factory. Oke, nama lapaknya Cashy ya, Cashy Factory. Nama lapaknya Cashy Garden. Oke, pertanyaannya nih Om. Bagaimana cara agar customer sudah melihat produk kita itu percaya dengan lapaknya kita dan membeli produk dari lapak kita gitu. Pertanyaannya bagus nih. Gimana sorry, ulang lagi. Bagaimana caranya agar customer yang sudah melihat produk kita itu percaya sama lapaknya kita dan akhirnya beli produk? Oke. Buat gua trust itu akan terbangun ketika kita punya komunikasi yang baik gitu. Jadi ya kan pasti akan ada yang namanya pertanyaan produknya masih ada atau tidak, size-nya ada atau tidak. Itu ya kalau kita punya bahasa yang baik atau kita berkomunikasi yang baik, itu pasti akan menumbuhkan rasa nyaman ke customer ya. Jadi buat gua kita harus apa ya? Ya kan kita tahu pasti yang namanya customer itu kan sifatnya beda-beda. Ada yang apa? Ya kita harus bisa menerima gitu. Kita harus menerima apapun karakter si customer kita gitu. Ya kita harus tetap mau dia seperti apa, kita harus tetap melayani dengan baik. Jadi ketika kita bisa apa melayani dengan baik, terus kita pengirimannya juga bagus, packingnya bagus, packagingnya bagus, itu pasti akan menumbuhkan rasa trust ke toko kita, ke lapak kita. Oke, berarti memang harus dibangun ya. Trust itu harus dibangun teman-teman semua. Betul. Jadi jangan sembarangan juga nih kita dalam membuka lapak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Faye. Username Bukalapaknya adalah V-Lights, juga nama lapaknya juga V-Lights. Pertanyaannya gini, kendala yang paling besar dalam bisnis kategori fashion tuh apa, Om? Oke. Tiap bisnis pasti ada resikonya. Tapi kalau kita yakin kita kita punya tim yang bagus, pasti bisnis kita, lapak kita ini akan bisa menjadi lapak yang istilahnya banyak pembelinya gitu. Jadi ya kita harus apa ya? Kita harus dari awal kita membuat sebuah bisnis ini dari awal kita harus bisa punya perhitungan yang matang. Jangan sampai modal yang kita keluarkan ini terbuang sia-sia. Kita harus punya perhitungan matang, kita harus punya perhitungan finance yang benar gitu.
gitu, Bang. Iya. Oke. Dan Jadi persiapan di awal tentunya penting banget. ya, betul, betul. Persiapan di awal penting. Terus setelah itu bagaimana kita juga punya strategi pemasaran, dan mungkin kalau dari di rap ini apa kelebihannya adalah ownernya Rian, yang dimana Rian punya banyak platform untuk berpromosi. Gue punya Instagram, punya YouTube, gue punya Twitter, itu menjadi platform gue untuk berjualan juga, gitu, untuk mengenalkan produk rap. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak harus kecil hati juga, gitu, kan banyak cara dengan kita memiliki konsep-konsep yang menarik dari tampilan di sosial media, itu juga penting. Bagaimana kita membuat caption yang menarik, membuat tampilan di sosial media itu menarik, gitu, dari desainnya, terus kita bikin sesuatu yang engagement, ya, kita menarik engagement, gimana caranya kita bisa bersentuhan, kita bisa ngobrol dengan customer atau calon customer. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang yang hanya bertanya aja. Jadi jangan dikit-dikit lu cuma nanya, jangan begitu, karena itu akan ada waktunya dia akan membeli produk kita. Jadi jangan pernah istilahnya menganggap remeh orang yang hanya nanya doang, karena orang yang nanya itu adalah calon pembeli yang akan di waktunya nanti dia akan membeli produk kita, gitu. Mungkin dia sedang mau mencoba mengenali produk kita. Jadi udah walaupun dia cuma nanya, kita layani aja dulu, gitu. Karena saya yakin suatu saat dia akan menjadi pembeli produk kita. Iya. Nah, itu mungkin juga salah satu cara mereka untuk membangun trust, ya. Mereka nanya-nanya dulu, belinya mungkin nanti belakangan, gitu kan, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Om, dari Syam Winata. Username Bukalapaknya Pandu Winata, nama lapaknya Winata Kolega Shop. Pertanyaannya ini menyinggung yang tadi ini, Om. Kalau tadi si Om punya banyak cara untuk promosi karena memang udah banyak followernya atau punya banyak platform. Nah, mungkin dia masih belum punya banyak. Jadi caranya bagaimana menciptakan kolaborasi dengan orang yang terkenal. Mungkin caranya endorse artis, gitu, Om. Itu bagian dari pertanyaannya dia nih. Oke. Memang kalau untuk bekerjasama dengan public figure atau dengan sosok yang memang secara popularitas dia sudah cukup kuat, itu bisa menjadi salah satu faktor brand kita dikenal. Tapi kan kalau misalnya dia dengan sosok yang memang sudah terkenal, biasanya kan dia sudah punya rate, dia ada red card, yang dimana itu pasti untuk meng-hire dia menjadi ambassador pasti tidak murah. Kalau punya modalnya sih nggak apa-apa. Kalau punya modalnya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya cara itu kalau kita memang sudah cukup kuat secara finansial, ya. Tapi kalau memang dari awal kita sudah cukup, kita yang backup sudah kuat, finansial kita sudah bagus, ya nggak ada masalah kalau kita kolaborasi atau meng-hire salah satu public figure untuk menjadi brand ambassadornya produk kita. Tapi sebenarnya itu menjadi pilihan yang kesekian kalau menurut saya. Kalau menurut saya, brand itu adalah yang penting dia punya karakter dulu. Cari kira apa sih yang bikin brand ini punya karakter. Seperti di industri musik sama seperti itu juga. Mungkin banyak suara penyanyi yang lebih bagus dari gua, gitu. Tapi kenapa akhirnya The Massive bisa disukain? Karena The Massive punya karakter. Rian begini, gitu, nyanyinya. Lagu-lagu kita begini. Sama juga kalau kita membuat sebuah produk. Jadi ketika produk itu kuat, ketika produk itu punya ciri khas, gue yakin itu akan menjadi akan menjadi daya tarik juga, gitu. Nah, ketika sudah mulai menghasilkan, baru kita nggak apa-apa, kita hire orang-orang yang mungkin sudah terkenal, yang punya followers banyak, gitu.
Jadi itu adalah pilihan yang Ya. mungkin sekian. Oke. Semoga tadi pertanyaannya terjawab dengan baik. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah jawab. Saya juga sekarang nih kita mau jawab pertanyaan yang datang dari sosial medianya Bukalapak nih Om. Nah, ada Om Tante yang juga nanya lewat sosial media. Thank you banget udah mengajukan pertanyaannya. Jadi kita sekarang mau bacain pertanyaan dari akun IG-nya Manik Freedom Money gitu ya, nama account IG-nya. Pertanyaannya ada gini nih Om. Saya selaku pengrajin manik dan rotan yang baru mulai. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat kepada generasi muda yang produktif untuk ikut serta dalam pembuatan kerajinan sehingga bisa membuka lapangan kerja dan produk yang hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Gitu Om. Jadi datang dari pengrajin manik dan rotan, langkah-langkahnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat generasi muda untuk ikut jadi pengrajin dan juga biar produknya bisa dinikmati masyarakat luas. Oke, ini memang tantangan ya, satu hal yang ya. Bisa dibilang ini kan salah satu, kalau kerajinan tangan itu kan memang terkesan hanya untuk yang orang tua gitu loh. Tapi sebenarnya kalau pendekatan kita itu bisa menyentuh atau menarik perhatian anak-anak milenial, itu bisa jadi suatu hal yang digemari. Contoh batik sekarang sudah orang-orang itu mau, anak-anak muda tuh juga udah nggak yang malu pakai batik gitu kan. Jadi buat gua kayak kerajinan tadi yang manik dan juga rotan ya, itu kalau pendekatannya itu bisa menarik perhatian anak-anak milenial, itu pasti mudah-mudahan bisa ditengok gitu produknya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita kenalin dulu anak-anak muda di sekitarnya, tetangga-tetangga. Kan dia kan pasti kan punya komplek dong, punya lingkungan lingkungan komunitas ya. Dimulai dari situ, karena gini, influencer itu tidak harus banyak followersnya. Mungkin followersnya dia hanya 20 biji atau 30 orang gitu ya. Tapi dari 30 orang itu pasti melihat apa yang dilakukan sama si orang ini yang punya 30 follower ini. Minimal 2-3 orang nyantol. Oke. Nah, kita bisa pakai orang itu namanya mikro. Jadi influencer mikro ya. Kalau yang makro kan yang besar. Nah, kita manfaatkan anak-anak SMA, anak-anak sekolah yang mungkin secara follower dia tidak banyak, tapi dia bisa mempengaruhi teman-temannya. Mungkin yang biasanya misalnya contoh ada satu anak SMA yang dia followersnya mungkin hanya 500 orang, tapi minimal ketika dia itu istilahnya mungkin di endorse sama si produk ini, minimal dari 500 orang yang memfollow dia, 5 atau 10 orang itu melihat, minimal 10 orang lah, itu bisa melihat postingannya si orang ini gitu. Jadi ya kita coba pelan-pelan aja. Kita kenalkan kita perkenalkan ke lingkungan, kita lihat kira-kira kita cari influencer atau anak-anak muda yang mungkin nggak perlu followers banyak tapi dia bisa menginfluence teman-temannya. Jadi mungkin kita targetin misalnya dalam 1 bulan kita endorse 10 anak muda gitu minimal. Tapi kalau memang punya modal yang cukup ya, misalnya kita bikin seminggu 10 orang, seminggu 10 misalnya gitu. Kita kasih ke anak-anak milenial. Setelah itu mention ke akun si toko tersebut, lapak tersebut, dan itu bisa bikin si lapak itu bisa dikenal sama anak-anak milenial, dan akhirnya kerajinan milenial manik dan
dan rotan itu bisa masuk ke atau disukai sama anak-anak muda, karena yang paling berisik itu anak-anak ABG gitu kan, anak-anak SMA, SMP itu kalau udah Iya, betul. kalau dia udah menemukan sesuatu yang unik, yang baru, itu pasti dia akan upload gitu di sosial medianya. Nah, itu jadi salah satu cara sebenarnya. Iya. Jadi buat om dan tante yang punya lapak rotan dan kerajinan itu jangan takut untuk tidak bisa masuk ke pasar anak-anak sekarang, karena dengan adanya sosial media itu bisa jadi salah satu cara kita untuk bisa memperkenalkan produk kita. Oke, wah gila detail banget nih Om. Thank you. Jawab dengan detail sekali. Semoga jawaban tadi membantu. Dan saya juga mau ngucapin thank you. Terima kasih banget untuk semua teman-teman pelapak. Om, Tante, terima kasih udah ngajuin pertanyaan segitu banyaknya. Terima kasih, dan sekarang waktunya saya mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang pertanyaannya tadi terpilih. Nah, jadi yang pertama adalah dari pertanyaan yang muncul dari sosial media. Saya mau ngucapin sekali lagi selamat kepada Manik Freedom Money. Anda mendapatkan kredit Bukalapak senilai Rp500.000. Congratulations. Selamat. Dan juga ada beberapa pertanyaan lain yang tadi kita juga sudah terima dan terpilih nih, Om. Yaitu dari tadi ada dari Faye atau V-Lights. Congratulations, selamat. Dan juga dari Syam Winata atau Winata Kolega Shop. Selamat, kalian mendapatkan eksklusif merchandise dari Rep Apparel dan Clothing. Yeay! Yes. Selamat. Dan ini dia satu pertanyaan yang terbaik yang tadi kita pilih dan kita akan kasih hadiah yang luar biasa. Selamat kepada Tarafa atau Kashi Garden. Anda mendapatkan eksklusif merchandise dari Rep Apparel dan Clothing dan juga voucher post promotion 1 juta. Luar biasa. Itu semua dari Bukalapak. Congratulations, selamat. Syarat dan ketentuan berlaku ya, Om, Tante. Sekali lagi selamat untuk semua pemenang. Thank you banget udah ngirimin begitu banyaknya pertanyaan dan juga terlibat dalam live kita malam hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banget untuk Om Rian The Massive. Thank you banget udah sharing. Juga untuk semangatnya luar biasa buat teman-teman pelapak. Untuk Om Tante di rumah nih, thank you banget, terima kasih banget. Semoga dengan ini kita semakin bisa belajar lagi. Thank you, gimana lagi untuk bisa mengelola bisnis, meningkatkan transaksi. Thank you. Terima kasih banyak Om Rian. Biar semoga sukses terus buat Rep Apparel dan Clothing. Dan juga semoga makin banyak jualan, makin menang banyak. Itu semangat kita malam ini nih Om. Boleh Om sama-sama kita sebut ya. Yo. Mantap. Buat teman-teman semua yang di rumah, yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Banyak jualan, menang banyak. Menang banyak. Yeay.